Kenalkan, nama saya Fani Azikri, mahasiswa Program Pendidikan Profesi Guru LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Nomor induk mahasiswa 25404112001. Saya pada kesempatan ini mengajar di SMK Laboratorium Indonesia, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran untuk uji kinerja mahasiswa PPG PAI Batch 2 tahun 2025 dengan mengusung tema larangan mendekati zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar Anda semua? Alhamdulillah, kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap geografi. Siap. Siap berdoa. Absen. Ada di antara teman-temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa saja? Boleh disebutin namanya? Nabila Nur Aini. Alasannya apa? Sakit ya. Siapa lagi? Asyifa Indah. Sakit juga? Iya, Asyif. Saluna Aura Lutfiana. Ada. Saluna, rukun Islam itu ada 5. 1, nggak ingat ya, membaca 2 kalimat syahadat. 2, sholat 5 waktu sehari semalam. 3, puasa pada bulan Ramadan. Membayar zakat. Ya, naik wa ta'ala, baik dalam berbicara, dalam bertingkah laku, dalam bergaul, dan sebagainya. Jadi, dengan memperhatikan perkembangan zaman pada saat ini, sehubungan dengan berkembang pesatnya teknologi ya, pada generasi zaman now atau Gen Z ya, pada masa Anda, kesempatan ini banyak di antara kaum remaja atau pemuda-pemuda kita yang sudah mulai hilang konsentrasi atau sudah mulai meninggalkan ajaran-ajaran agama. Ya, dapat kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari bahwa banyak di antara yang remaja yang pergi ke sekolah berboncengan meskipun dia tidak dalam keadaan muhrim ya, atau belum dihalalkan secara agama. Nah, tantangan-tantangan apa saja yang menurut Ananda yang menjadi tantangan terbesar bagi generasi muda saat ini? Bapak akan panggil Aura Indah Seraya Mahadewi. Silakan disebutkan apa tantangan terbesar bagi kaum remaja pada saat ini.
pertama adalah ada pergaulan bebas tanpa batas, kurang bijak dalam mengelola media sosial atau medsos ya. Kurangnya pemahaman dan pendidikan agama yang mendalam. Ada lagi? Udah. Luar biasa ya jawaban dari Aura Indah Seraya Mahadewi. Kasih plus dulu. Juga takut ya, nggak boleh ya. Berarti ada pantauan atau penjagaan yang super ketat dari mama dan papa di rumah ya, bahwa Aura Indah tidak boleh terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Nah, dari pergaulan bebas itu maka akan ada potensi untuk bisa mendekati perbuatan zina, bahwa perbuatan zina itu sendiri sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. Ayatnya sudah pada hafal belum? Sudah hafal? Sudah belum? Oh, sudah. Oke. Kalau sudah hafal, tidak ada salahnya Bapak mengulangi, membaca kembali, kemudian Anda ikutin ya. Anda ikutin bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah. Terima kasih. Sepertinya Anda sudah pada mahir ya, sudah bisa baca ayat Al-Quran. Oke. Dari baca ayat Al-Quran itu, Bapak ingin panggil salah seorang siswa yang putra. Dengarkan baca Al-Qurannya. Ada Raya. Ada Raya? Ada. Ya, silakan dibaca atau diulangi kembali membaca surah Al-Isra ayat 32 dengan suara yang jelas dan irama yang merdu. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Masya Allah, luar biasa ya. Ternyata Raya tidak segan-segan, tidak malu-malu mengeluarkan suara emasnya di hadapan teman-temannya di kelas ya. Teman Raya juga bisa mencontoh ya bacaan Al-Quran dari Raya itu sendiri. Nanti kalau ada info-info lomba atau apa, nanti Raya bisa kita utus ya, ikut MTQ seperti itu. Oke, di dalam ayat itu sudah sangat jelas Anda semua, jangankan kita untuk berbuat zina, tetapi untuk mendekati perbuatan zina itu sendiri sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda mau melanggar aturan-aturan Allah? Mau? Enggak ya. Aira Andini mau? Enggak mau. Kenapa? Karena dosa.
Kemudian Maura Regina Utami mau melanggar aturan Allah. Enggak. Kalau sekiranya pergi berdua dengan orang yang bukan muhrim atau pacaran di sekolah, itu termasuk melanggar aturan Allah atau aturan sekolah? Aturan Allah. Oh, sama aturan sekolah. Di SMK sini kita nggak boleh ya pacaran ya, nggak boleh. Jangan cepat-cepat ya, yang sabar, nanti ada masanya. Oke. Kemudian Kadapi mau melanggar aturan Allah? Nggak mau. Kenapa? Karena dosa. Oh, jawabannya singkat, padat, dan tepat ya. Karena dosa, kata Kadapi. Semuanya sepakat untuk menyampaikan bahwa kalau melanggar aturan Allah itu hukumnya adalah dosa, dan kita dimasukkan ke dalam neraka. Mau? Nggak mau ya. Kalau mau ya silakan dilanggar aturan Allah. Tapi Bapak yakin dan percaya Anda semua sudah dewasa, sudah bisa berpikir yang jernih, sudah bisa meningkatkan iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian dalam ayat itu disebutkan dan jangan kamu dekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk ya, dan jalan terburuk. Pasti semuanya ingin menempuh jalan yang benar, jalan yang baik. Tapi kalau ada yang masih pacaran, ada yang nongkrong di tepi pantai berdua, minum air kelapa berdua dengan yang bukan muhrimnya, artinya adalah janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. Nah, di potongan ayat ini Anda semua nanti Bapak akan panggil secara acak Anda untuk menyusun potongan ayat ini. Kan tadi ditanya, katanya ayat ini sudah hafal ya. Oke, sekarang kita panggil, Bapak panggil yang namanya ada di absensi ini. Pertama ada Medina, silakan maju Medina, silakan diambil. Bapak sudah menyediakan beberapa potongan ayat. Silakan diambil saja potongan ayat satu, kemudian nanti Anda susun. Ambil satu, nanti disusun oleh temannya. Ini labnya ada. Kemudian ada Eri Radityo, silakan Eri ya, tempelkan potongan ayat ini sambungannya. Bapak tulis. Ya, Eri, ini wala taqrabu, sambungan ayatnya silakan dicari di sini. Kemudian dipanggil Ananda Hasaroh. Hasaroh kemarin sakit ya, sekarang alhamdulillah sudah sehat kembali. Ya, silakan. Ini teman Ananda Eri berusaha untuk menyambungkan potongan ayat yang pertama dari Medina tadi. Benar ini Eri potongannya? Benar sambungannya itu? Benar ya? Benar. Oke. Udah, terima kasih. Sekarang dipanggil Kadapi, ini tersisa 3, silakan disusun ketiganya.
Ini sudah benar? Ada semua? Potongan ayatnya sudah benar belum? Sudah benar ya? Ini petanda ayatnya sudah hafal oleh teman-teman yang maju ke depan ya. Oke, perbuatan zina itu sudah dipastikan perbuatan dosa, sehingga mempunyai dampak yang sangat banyak terhadap kehidupan. Ada anak sipa? Ada ya? Oh ada. Oh, sipanya senyum-senyum nih ya. Senyum. Apa saja menurut Sipa itu dampak dari perbuatan zina itu sendiri? Ya. Bagus. Cukup 3 ya. Merusak ketenangan, kemudian menimbulkan kekacauan dalam rumah tangga. Kemudian apa lagi yang ketiga? Pertama, merusak keturunan. Yang kedua, oke, yang ketiga, merusak ketenangan hidup rumah tangga. Oke, ada semua. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan panggil satu orang lagi. Ada Ade Saskia? Ada. Ade, Bapak punya potongan terjemahan ini Ade, silakan disusun ke depan. Silakan Ade susun terjemahan ini sesuai dengan terjemahan yang ada di Al-Quran. Sudah. Jadi apa artinya? Ade? Ya, jadi dan janganlah dekati zina, sesungguhnya adalah perbuatan keji dan dosa besar. Silakan duduk. Terima kasih Ade. Oke, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, Bapak akan keliling. Ada Mega Sylvia. Ada Mega Sylvia. Ayat yang ada di papan tulis itu terdapat dalam surat apa dan ayat berapa? Surah Al-Isra ayat 32. Bisa ngaji? Bisa diulangi? Bisa. Silakan coba. Oke, terima kasih ya. Kalau di rumah ngaji nggak? Ngaji ya. Bapak punya saran sama Mega Sylvia untuk diulangi pelajaran di rumah dan sering baca Al-Quran dan diperhatikan hukum bacanya atau tajwidnya. Oke, ada semua. Itu dulu untuk pembelajaran kita pada hari ini, dan Bapak harapkan pada Anda semua untuk dapat belajar di rumah dan tetap jaga kesehatan, karena saat ini lagi musim ya, musim demam. Jadi kalau Anda sakit, pasti proses belajar di sekolah terganggu. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.